Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam mahasiswa. Halo penonton setia YouTube. Di sini ada kami dari Universitas Sarjana Wiyata, program studi agroteknologi. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kosakata. Apa itu kosakata? Kita akan memperjelasnya di slide video selanjutnya. Oke, jangan lupa kita subscribe, like, komen, dan share. Jangan cuma share ini lagunya Ojo Nangis, tapi jangan lupa share video ini, oke? Oke, kita akan dibantu dengan teman-teman kami, dibantu memperjelaskan dari saya, terus ada Rahma, terus apa lagi ya? Ahmad, Zul, sama Bayu. Nah, siapa lagi ya? Udah ya, itu aja. Oh, Maniko. Nah, dan satu rekan kami yaitu Hendra. Selanjutnya kita akan bahas lebih lengkapnya di video selanjutnya. Pengertian kosakata. Kosakata atau pembendaharaan kata adalah himpunan kata yang diketahui seseorang atau intensitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut, atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari inteligensi atau tingkat pendidikannya. Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu bahasa atau pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah dikuasai. Murid sekolah sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu. Dan banyak pula orang dewasa yang menganggap pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan menarik dan edukatif. Berikut merupakan fungsi kosakata. Yang pertama, pemersatu. Kata baku berfungsi untuk mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekasan. Kata baku juga dapat menjadi pembeda dengan masyarakat lain atau menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Kata baku berfungsi untuk memperlihatkan kewibawaan bagi pemakainya. Yang keempat, kerangka acuan. Selain itu, kosakata baku juga dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kosakata. Ciri-ciri kosakata yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Pemakaian yang sesuai dengan konteks karya. Tidak mengandung makna ganda dan tidak makna rancu. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam kosakata. Yang pertama, berdasarkan frekuensi penggunaannya, kosakata dibagi menjadi dua macam, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif yaitu sebuah kosakata yang pada frekuensi penggunaannya sangatlah sering. Biasanya digunakan di dalam berbicara ataupun menulis. Contoh kosakata aktif adalah sebagai berikut. Kembang yang artinya bunga, edukasi yang artinya bersifat mendidik, realisasi yang artinya proses menjadikan nyata, murid yang artinya orang atau anak yang sedang belajar, guru yang artinya orang yang pekerjaannya mengajar, sekolah yang artinya bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan kosakata pasif adalah suatu kosakata yang mana frekuensi penggunaannya ialah sangat jarang, tetapi biasanya digunakan dalam istilah puitisasi.
Contoh kosakata pasif adalah sebagai berikut. Puspa yang artinya kusuma atau surya atau mentari. Bayu yang artinya pawono atau bak atau laksamana. Kolbu yang artinya sukma dan lain-lain. Kemudian macam-macam kosakata yang kedua ialah kosakata baru. Kosakata baru ini muncul disebabkan adanya sumber dalam dan sumber luar bahasa. Sumber dalam diartikan sebagai kosakata swadaya bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan sumber luar merupakan sumber yang berasal dari kata-kata bahasa lain. Kosakata sumber luar ini meliputi penguatan dari bahasa daerah ataupun juga bahasa asing. Lalu, macam-macam kosakata yang terakhir adalah kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata umum adalah kosakata yang sudah meluas ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai hal. Sedangkan kosakata khusus adalah kata tertentu, sempit, dan terbatas dalam pemakaiannya. Berdasarkan bentuk kosakata. Kosakata dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama yaitu kata imbuhan. Kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, bisa di awal, di tengah, di akhir, ataupun gabungan dari ketiga hal tersebut, yaitu 1. Berjalan, yang kedua kemauan, yang ketiga perbaikan, yang keempat mempermudah. Dan yang kedua yaitu kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Contohnya yaitu 1. Kupu-kupu, yang kedua mondar-mandir, yang ketiga sayur-mayur. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga kata majemuk. Kata majemuk yaitu kata yang terdiri atas minimal 2 dasar, yaitu tiap-tiap dasar dapat berdiri dengan sendirinya, yaitu air terjun, yang kedua darah biru, yang ketiga intisari, yang keempat olahraga. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu kata dasar. Kata dasar yaitu kata yang menjadi dasar pembentukan suatu kata yang baru, yang lebih luas dan mungkin menjadikan kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Contohnya yaitu 1. Makan, yang kedua minum, yang ketiga rumah, yang keempat panjang, yang kelima cari. Berdasarkan kategori, kosakata dibagi menjadi sebagai berikut. Kata kerja. Kata kerja atau verba merupakan kelas atau kelompok kata yang menyatakan suatu tindakan, keadaan, proses maupun pengertian dinamis lainnya. Sedangkan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja merupakan kata yang menyatakan proses, perbuatan, dan tindakan. Beberapa contohnya adalah baca, menyerah, tangkap. Berikutnya, kata sifat atau adjektiva. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sifat adalah peri keadaan yang menurut kodratnya adalah sesuatu atau benda, orang, dan sebagainya. Kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dalam menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain cantik, sombong, menakjubkan, keras, jauh, dan kaya. Selanjutnya, kata nomina atau kata benda adalah semua kata yang dibendakan. Dalam bahasa Indonesia, makna dari nomina itu sendiri bisa dilihat dari 2 sudut pandang, yakni makna secara semantik serta makna secara sintaksis. Secara semantik, nomina merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal lain yang kemudian dibendakan.
Adapun makna nomina dari sudut pandang sintaksis, yakni berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap yang predikatnya verba. Contohnya antara lain buku, pensil, wayang, dan sampah. Yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata yang tugasnya semata-mata memungkinkan kata lain berperan dalam frasa atau kalimat. Artinya, kata tugas itu berfungsi untuk menunjukkan hubungan struktural suatu kata dengan kata lain. Kata tugas tidak memiliki arti leksikal. Arti kata tugas sangat ditentukan oleh hubungan gramatikal kata tugas tersebut dengan kata-kata jenis lain dalam frasa atau dalam kalimat. Contohnya antara lain bawakan, lakukan, tolong, diamlah. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai cara pemilihan kosakata. Tentu di sini saya akan menjelaskan penjabaran mengenai cara pemilihan kata karena di PPT itu belum tertera. Yaudah, saya akan menjelaskan detailnya. Seperti teman-teman diketahui bahwa cara pemilihan kata atau nama lainnya adalah diksi. Diksi adalah ketepatan pilihan kata untuk menyatakan sesuatu. Diksi atau pemilihan kata pada dasarnya adalah hasil upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, ataupun wacana. Diksi atau pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Tentu pemilihan kata mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih dan digunakan oleh pengarang. Nah, cara pemilihannya pun yang tertera di dalam PPT ini adalah kita harus memilih kosakata yang sesuai dengan teks yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin membuat teks dalam bahasa Inggris yang berjudul pentas seni, maka kita harus memberikannya kosakata yang ada sangkut pautannya dengan pentas seni. Nah, adapun beberapa fungsi dari pemilihan kata ini adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. 6. Contoh kosakata dan artinya. Contoh kosakata: greget yang artinya semangat kerja untuk berbuat, antri yang artinya menunggu giliran, bazar yang artinya pasar amal, bergajul yang artinya pemuda nakal, cengkerama yang artinya bersenang-senang, dan valid yang artinya tingkat kebenaran tinggi. Nah, bagaimana penjelasan tadi tentang kosakata? Cukup dapat dipahami kan? Semoga penjelasan tadi dapat kalian pahami ya. Oke, untuk itu sebelum kami mengakhiri video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah kata atau kata yang tidak berkenan. Untuk itu sebelum kami mengakhiri video kali ini, saya akan berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mendengarkan video ini dengan baik. Untuk itu saya tutup dengan 6 bahasa, yakni terima kasih, thank you, Hansamida, xie syukran, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.